Pernahkah Anda membayangkan bahwa jerawat yang muncul di dagu Anda saat menjelang menstruasi sebenarnya adalah pesan dari dalam tubuh yang sama sekali berbeda dengan pori-pori kulit Anda, yang selama ini kita anggap sebagai teman orang makanan pedalam, di mana jerawat yang muncul di dagu Anda saat menjelang menstruasi adalah pesan dari dalam tubuh yang sama sekali berbeda dengan pori-pori kulit Anda, yang selama ini kita anggap sebagai teman orang makanan pedalam, di mana jerawat yang muncul di dagu Anda saat menjelang menstruasi adalah pesan dari dalam tubuh yang sama sekali berbeda dengan pori-pori kulit Anda, yang selama ini kita anggap sebagai teman orang makanan pedalam, di mana jerawat yang muncul di dagu Anda saat menjelang menstruasi adalah pesan dari dalam tubuh yang sama sekali berbeda dengan pori-pori kulit Anda, yang selama ini kita anggap sebagai teman orang makanan pedalam, di mana jerawat yang muncul di dagu Anda saat menjelang menstruasi adalah pesan dari dalam tubuh yang sama sekali berbeda dengan pori-pori kulit Anda, yang selama ini kita anggap sebagai teman orang makanan pedalam, di mana jerawat yang muncul di dagu Anda saat menjelang menstruasi adalah pesan dari dalam tubuh yang sama sekali berbeda dengan pori-pori kulit Anda, yang selama ini kita anggap sebagai teman orang makanan pedalam, di mana jerawat yang muncul di dagu Anda saat menjelang menstruasi adalah pesan dari dalam tubuh yang sama sekali berbeda dengan pori-pori kulit Anda, atau kondisi medis seperti PCOS, sindrom ovarium polikistik. Mereka akan mengirim perintah ke kelenjar minyak untuk bekerja ekstra keras. Produksi sebum menjadi sangat berlebihan, dan sebum yang dihasilkan memiliki komposisi kimiawi yang sedikit berbeda, lebih kental dan mudah menyumbat. Nah, disinilah letak kejutannya. Penelitian menunjukkan bahwa bakteri C. acnes yang hidup di lingkungan sebum berlebih akibat hormon ternyata memiliki strain atau varian yang berbeda dengan bakteri yang hidup di sebum normal. Strain bakteri ini lebih pro-inflamasi, artinya dia lebih mudah memicu peradangan hebat. Jadi, jerawat hormonal bukan sekadar banyak, tapi juga lebih merah, lebih besar, lebih nyeri, dan lebih membandel. Lokasinya pun sangat khas: dagu, rahang, dan leher, area yang biasanya jarang terkena jerawat biasa. Ini seperti otak kriminal yang hanya menargetkan wilayah tertentu yang dianggap strategis. Jadi, kalau Anda selalu mendapati jerawat besar-besar dan sakit tepat di bawah bibir atau sepanjang garis rahang, terutama seminggu sebelum haid, itu adalah tanda tangan preman hormonal. Bagaimana cara membedakannya dengan cepat di cermin? Mari kita gunakan pendekatan tanya-jawab batin. Anda ajukan pada diri sendiri adalah kapan dia muncul. Jerawat biasa bisa muncul kapan saja, tanpa pola yang jelas, dan seringkali langsung muncul setelah Anda melakukan sesuatu pada kulit. Sementara jerawat hormonal, dia seperti jam, muncul dengan siklus yang teratur, mengikuti ritme tubuh Anda. Wanita biasanya merasakannya menjelang atau selama menstruasi atau saat masa subur. Pertanyaan kedua, bagaimana rasanya? Jerawat biasa mungkin terasa sedikit nyeri atau gatal, tapi jerawat hormonal seringkali terasa seperti ada benjolan keras di bawah kulit yang sangat sakit ketika disentuh, kadang bahkan tanpa mata yang terlihat. Pertanyaan ketiga, di mana dia bersembunyi? Seperti sudah disebutkan, lokasi adalah petunjuk emas. Jika area T-zona dahi, hidung, dagu bagian atas Anda penuh dengan komedo dan jerawat kecil, itu cenderung jerawat biasa. Tapi jika yang bermasalah adalah seluruh area rahang, dagu bawah, dan leher, alarm hormonal harus berbunyi. Pertanyaan keempat, apa yang terjadi jika saya coba obati dengan cara biasa? Ini adalah tes paling akurat. Jerawat biasa jika ditangani dengan benar, pembersihan menyeluruh, eksfoliasi kimiawi seperti BHA, dan produk non-komedogenik, biasanya akan membaik dalam beberapa hari hingga minggu. Sementara jerawat hormonal, dia seperti tentara yang kebal terhadap senjata konvensional. Anda bisa menggunakan semua produk anti jerawat di dunia, tapi kalau akar masalahnya adalah hormon yang tidak stabil, dia akan terus kembali. Dia mungkin memudar setelah haid selesai, tapi akan muncul lagi di siklus berikutnya, seakan mengejek upaya Anda. Lalu apa yang harus dilakukan jika kita sudah yakin sedang berhadapan dengan preman hormonal?
disinilah strategi perangnya berubah total. Anda tidak bisa hanya membersihkan jalanan kulit saja. Anda harus menenangkan otak kriminalnya, sistem hormon. Pendekatan dari luar tetap penting, tentu saja. Anda perlu menjaga kebersihan kulit dengan lembut, menggunakan produk yang mengandung bahan-bahan yang bisa membantu mengatur produksi minyak dan melawan peradangan, seperti niacinamide, retinoid dengan resep dokter, atau tea tree oil. Namun ini semua bersifat simptomatik, mengobati akibat, bukan penyebab. Untuk menyerang penyebabnya, Anda perlu berkolaborasi dengan ahlinya, dokter kulit dermatolog. Dokter kulit dapat meresepkan obat yang bekerja dari dalam, seperti pil KB hormonal, untuk wanita yang bisa menyeimbangkan kadar androgen, atau spironolakton, obat anti-androgen yang cukup efektif untuk jerawat hormonal berat. Ada juga pilihan terapi hormonal lainnya. Selain itu, gaya hidup juga punya peran besar. Mengelola stres dengan baik, karena stres juga memicu hormon kortisol yang bisa memperburuk jerawat. Menjaga pola makan seimbang yang rendah glikemik, karena makanan tinggi gula dan susu sapi sering dikaitkan dengan peningkatan hormon inflamasi, serta tidur cukup adalah senjata pendukung yang sangat ampuh. Jadi perang melawan jerawat hormonal adalah perang multidimensi. Perawatan kulit dari luar, pengobatan dari dalam dengan bantuan dokter, dan penyesuaian gaya hidup. Sekarang mari kita lihat sisi lain dari koin ini. Apakah jerawat biasa benar-benar biasa dan tidak berbahaya? Ternyata tidak juga. Meskipun penyebabnya lebih sederhana, jerawat biasa yang kronis dan tidak ditangani dengan baik bisa meninggalkan bekas luka, skar, dan hiperpigmentasi pasca inflamasi yang membandel. Selain itu, jerawat biasa yang terus-menerus muncul juga bisa menjadi tanda bahwa rutinitas perawatan kulit Anda tidak cocok, atau bahwa Anda sedang terpapar faktor lingkungan yang terlalu keras bagi kulit Anda. Jadi mengabaikan jerawat biasa sama saja dengan membiarkan preman kecil terus beroperasi, yang lama-kelamaan bisa merusak infrastruktur kota kulit Anda secara permanen. Dari penjelasan ini, kita bisa menarik sebuah kesimpulan yang sangat memuaskan. Jerawat bukanlah musuh yang monolitik. Dia adalah manifestasi dari kondisi internal dan eksternal yang kompleks. Menganggap semua jerawat sama dan mengobatinya dengan cara yang sama adalah kesalahan besar yang membuat banyak orang frustasi. Kunci utamanya adalah observasi dan kesadaran diri. Dengarkan apa yang kulit Anda coba sampaikan. Apakah dia sedang mengeluh tentang produk yang Anda pakai? Ataukah dia sedang mengirim sinyal darurat tentang ketidakseimbangan hormon yang perlu ditangani lebih serius? Dengan memahami perbedaan mendasar antara jerawat hormonal dan jerawat biasa, dari akar penyebab, lokasi, pola kemunculan, hingga respons terhadap pengobatan, Anda telah beralih dari posisi korban menjadi detektif andal yang bisa merumuskan strategi perawatan yang tepat guna dan tepat sasaran. Jadi, mulai sekarang, sebelum Anda memencet jerawat atau mengoleskan krim baru, coba tanyakan pada cermin, siapa kamu sebenarnya? Apakah kamu si oportunis yang datang karena kesalahan kecil? Ataukah kamu si sistematis yang membawa pesan dari dalam? Jawaban atas pertanyaan sederhana itu bisa mengubah seluruh pendekatan Anda terhadap perawatan kulit. Dan pada akhirnya, membawa Anda pada kulit yang lebih sehat dan tenang. Karena memahami musuh adalah setengah dari kemenangan. Dan berbicara tentang kemenangan dan pemahaman yang mendalam, jika Anda merasa informasi ini membuka mata Anda tentang dunia jerawat yang jauh lebih kompleks dari yang Anda kira, maka ada banyak sekali fakta unik dan mengejutkan lainnya yang menunggu untuk diungkap. Di channel ini, kami selalu berusaha mengupas tuntas sisi-sisi tersembunyi dari hal-hal yang tampak sederhana di sekitar kita, dengan riset yang mendalam dan penyampaian yang mudah dicerna. Jadi, kalau Anda tidak ingin ketinggalan fakta mencengangkan berikutnya, pastikan Anda melakukan 3 hal sederhana ini. Like video ini jika Anda setuju bahwa jerawat hormonal dan biasa itu berbeda. Tuliskan komentar di bawah tentang pengalaman Anda menghadapi salah satu jenis jerawat ini. Share video ini kepada teman atau saudara yang mungkin sedang berjuang dengan jerawatnya. Dan yang terpenting, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu menjadi yang pertama tahu saat kami merilis video edukatif berikutnya. Dukungan Anda adalah bahan bakar utama kami untuk terus menelusuri dan membagikan pengetahuan yang bermanfaat.
Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di fakta unik berikutnya. Mari kita telusuri lebih jauh tentang penemuan mengejutkan bahwa bakteri penyebab jerawat hormonal dan biasa ternyata berbeda strain. Ini bukan sekadar perbedaan kecil seperti varietas apel Granny Smith dan Gala, melainkan seperti membandingkan serigala hutan dengan anjing peliharaan. Sama-sama Canis lupus, tapi satu liar dan ganas, satunya jinak dan beradaptasi dengan manusia. Para peneliti dari University of California, Los Angeles, UCLA, dan penelitian lain di Jerman menggunakan teknik pemetaan genomik canggih untuk menganalisis Cutibacterium acnes yang diambil dari lesi jerawat di dagu, area hormonal, dan dari hidung atau pipi, area non-hormonal. Hasilnya, bakteri di area dagu memiliki himpunan gen yang berbeda, terutama gen-gen yang berhubungan dengan produksi zat peradangan dan kemampuan membentuk biofilm, semacam benteng lengket yang melindungi koloni bakteri dari serangan sistem imun dan antibiotik. Biofilm inilah yang membuat jerawat hormonal begitu bandel, seperti lumut yang menempel kuat di dinding kamar mandi dan sulit dibersihkan hanya dengan dilap. Sementara bakteri di area lain mungkin lebih mudah diusir dengan pembersihan biasa. Penemuan ini mengguncang paradigma lama yang menganggap semua jerawat disebabkan oleh bakteri yang sama. Ini seperti menyadari bahwa tidak semua nyamuk menyebarkan malaria. Ada nyamuk Aedes yang membawa demam berdarah, dan ada nyamuk Culex yang hanya mengganggu. Dengan pemahaman ini, dokter kulit kini bisa lebih spesifik dalam meresepkan antibiotik topikal atau oral, karena tidak semua antibiotik efektif melawan strain bakteri tertentu. Ini juga menjelaskan mengapa beberapa orang berjerawat tetap tidak membaik meski sudah minum antibiotik berbulan-bulan. Karena akar masalahnya bukan hanya bakteri. Lingkungan hormonal yang memicu pertumbuhan strain bakteri yang lebih ganas. Selain bakteri, ada faktor genetik yang sering kali terlupakan. Jerawat hormonal cenderung turun-temurun dalam keluarga, terutama dari garis ibu. Jika ibu Anda memiliki riwayat jerawat parah saat remaja atau dewasa, terlebih di area rahang, kemungkinan besar Anda mewarisi kecenderungan folikel kulit yang lebih sensitif terhadap androgen atau metabolisme hormon yang cenderung meningkatkan kadar testosteron. Dalam konteks jerawat hormonal cenderung turun-temurun dalam keluarga, terutama dari garis ibu. Jika ibu Anda memiliki riwayat jerawat parah saat remaja atau dewasa, terutama dari garis ibu. Jika ibu Anda memiliki riwayat jerawat parah saat remaja atau dewasa, terutama dari garis ibu, yang asli membuat rendang pedas, maka ibu Anda memiliki selera dan keahlian yang sama. Dalam konteks jerawat, resep itu adalah susunan DNA yang mengatur reseptor androgen di kelenjar minyak. Beberapa orang memiliki reseptor yang sangat sensitif, sehingga sedikit saja lonjakan hormon langsung bereaksi berlebihan, memproduksi sebum berlebih, dan menciptakan lingkungan ideal bagi bakteri proinflamasi. Studi kembar di Belanda menunjukkan bahwa kecenderungan jerawat memiliki komponen herediter hingga 80%, lebih tinggi dari yang kita kira. Jadi, kalau Anda sudah berusaha keras menjaga pola makan dan skincare, tapi jerawat hormonal tetap muncul, mungkin ada kartu warisan dari orang tua yang perlu Anda terima. Tapi ini bukan akhir dunia. Seperti Anda bisa belajar mengatur resep rendang agar tidak terlalu pedas, Anda juga bisa bekerja sama dengan dokter untuk menyesuaikan perawatan yang mengakomodasi resep genetik Anda. Misalnya dengan terapi hormonal yang lebih agresif atau penggunaan retinoid jangka panjang. Sekarang, mari kita bongkar mitos yang paling sering membuat orang salah kaprah. Jerawat karena kotor, jadi kalau cuci muka sering pasti hilang. Mitos ini lebih berbahaya daripada sekadar tidak benar, karena bisa memperparah kondisi. Jerawat hormonal bukanlah masalah kebersihan. Ini adalah masalah biokimia internal. Mencuci muka 10 kali sehari justru akan mengikis lapisan pelindung kulit, skin barrier, membuat kulit stres, dan memproduksi lebih banyak minyak sebagai kompensasi. Siklus setan yang berujung pada lebih banyak jerawat. Ini seperti mencoba memadamkan api dengan bensin. Anda mengira membersihkan minyak akan menghentikan api, padahal Anda justru menambah bahan bakar.
Jerawat biasa yang disebabkan oleh penumpukan sebum dan sel kulit mati memang bisa dikurangi dengan pembersihan teratur. Tapi jerawat hormonal membutuhkan pendekatan dari dalam. Mitos lain yang populer, makan coklat dan kacang pasti bikin jerawat. Faktanya, tidak semua orang bereaksi sama. Coklat susu yang tinggi gula dan lemak jenuh bisa memicu peningkatan insulin dan peradangan pada beberapa orang. Tapi coklat hitam dengan kadar kakao tinggi justru mengandung antioksidan yang baik untuk kulit. Kacang-kacangan yang kaya omega-6 seperti kacang tanah bisa memicu peradangan jika dikonsumsi berlebihan. Tapi kacang almond atau kenari yang kaya omega-3 justru anti-inflamasi. Jadi bukan makanan itu sendiri yang berdosa, tapi bagaimana tubuh Anda meresponsnya. Orang dengan jerawat hormonal seringkali memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap lonjakan gula darah. Sehingga diet tinggi indeks glikemik, nasi putih, roti tawar, minuman manis bisa memperburuk kondisi. Ini seperti beberapa orang yang langsung bersin-bersin saat mencium parfum. Tubuh mereka bereaksi berlebihan terhadap rangsangan tertentu. Kuncinya adalah observasi diri. Apakah jerawat Anda muncul setelah makan makanan tertentu? Jika ya, itu adalah sinyal personal yang perlu Anda catat. Selain mitos makanan, ada mitos tentang detoksifikasi. Banyak produk skincare yang mengklaim bisa mengeluarkan racun penyebab jerawat. Faktanya, kulit bukanlah organ utama detoksifikasi. Hati dan ginjallah yang bekerja keras menyaring racun dari darah. Jerawat bukanlah racun yang keluar lewat kulit, melainkan peradangan folikel. Produk yang mengandung bahan keras seperti alkohol atau scrub dasar justru akan merusak skin barrier dan memperparah peradangan. Membersihkan noda tinta di baju dengan sikat kawat, yang ada malah baju jadi rusak. Pendekatan yang benar adalah membersihkan dengan lembut, menggunakan bahan yang menenangkan seperti Centella asiatica atau ceramide, dan memberi kulit waktu untuk memperbaiki diri sendiri. Jerawat hormonal membutuhkan kesabaran dan tidak ada obat ajaib yang bisa menghilangkannya dalam semalam. Prosesnya bisa berbulan-bulan, bahkan tahunan, untuk menemukan kombinasi perawatan yang tepat dan eksfoliasi teratur. Jerawat hormonal berbahaya melepaskan jahitan potongan ekstra pada potongan dan membutuhkan kepantasan dalam semalam. Prosesnya bisa berbulan-bulan, bahkan tahunan, untuk menemukan kombinasi perawatan yang tepat dan eksfoliasi teratur, termasuk memproduksi lebih banyak minyak dan mengurangi kemampuan kulit untuk menahan air. Orang yang memiliki jerawat hormonal mungkin melihat bahwa saat-saat ujian, proyek besar, atau masalah keluarga, jerawat di dagu mereka tiba-tiba lebih meradang dan banyak. Sementara orang dengan jerawat biasa mungkin melihat peningkatan komedo di dahi saat stres. Jadi manajemen stres, seperti meditasi, olahraga atau hobi, bukan sekedar baik untuk kesehatan mental, tapi juga strategi perawatan kulit yang nyata. Ini seperti memberi libur pada sistem alarm tubuh, agar tidak terus-menerus mengirim sinyal darurat yang mengganggu keseimbangan kulit. Terakhir, mari kita bahas tentang usia kemunculan. Jerawat biasa identik dengan masa pubertas saat hormon sedang berantakan. Tapi jerawat hormonal justru seringkali muncul pertama kali atau memburuk di usia 20-an, 30-an, bahkan 40-an. Saat orang berpikir mereka sudah lewat dari masa jerawat. Ini karena perubahan hormonal di usia dewasa, seperti siklus menstruasi yang tidak teratur, kehamilan, penggunaan kontrasepsi hormonal yang dihentikan, atau perimenopause, bisa memicu lonjakan androgen. Ini seperti tanaman yang tiba-tiba berbunga di musim yang tidak biasa. Perubahan iklim mikro. Wanita yang tidak pernah berjerawat saat remaja bisa tiba-tiba dihadapkan pada jerawat hormonal di wajah mereka. Dan ini seringkali membuat mereka bingung dan frustasi karena mengira ada yang salah dengan rutinitas skincare mereka. Faktanya, mereka hanya perlu menyesuaikan pendekatan dari membersihkan menjadi menyeimbangkan. Di sisi lain, pria dengan jerawat hormonal biasanya mengalaminya sejak pubertas dan berlanjut hingga dewasa, karena produksi androgen mereka stabil tinggi. Jadi, usia bukanlah jaminan bebas jerawat.
Yang penting adalah memahami pola dan pemicu yang spesifik untuk tubuh Anda. Dari semua perbandingan ini, satu hal yang jelas. Kulit adalah cermin dari keseimbangan internal tubuh. Jerawat, baik hormonal maupun biasa, adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya seimbang, baik itu pola makan, produk skincare, stres, atau sistem hormonal. Mengabaikannya atau menanganinya dengan cara yang salah hanya akan memperpanjang penderitaan. Sebaliknya, dengan menjadi detektif untuk kulit Anda sendiri, mencatat pola, mengamati respons terhadap makanan dan produk, serta berkolaborasi dengan profesional, Anda bisa mengubah jerawat dari musuh yang membandel menjadi guru yang mengajari Anda tentang kebutuhan unik tubuh Anda. Karena pada akhirnya, kulit yang sehat bukanlah tentang kesempurnaan tanpa celah, tapi tentang keseimbangan dan ketahanan yang datang dari pemahaman dan perawatan yang tepat.